kita lanjut lagi. Tadi kita balikan ini ya ke profil seperti yang diminta di sini, di desain. 2000 kali 2000, balikin lagi. Kemudian di atasnya di sini kita diminta kita membuat kolom steel. Profilnya UC 203-20371. UC ini adalah profil kolom standarnya persemakmuran ya. Singapura, Australia bisa pakai ini UC. UC itu universal column. Kalau kita kan biasa pakai W aja. Kalau baca profil kita W sekian kali sekian. Nah ini standar kita ikutin aja sih nggak apa-apa. UC 203-203x71. Kalau kita cari di sini di tekla kita. Tapi jangan lupa sebelum kita pasang kita biasakan Ctrl H untuk mengaktifkan steel column, pasanya steel column, set current. Nah, sekarang kita double klik ini kolom. Nah, double klik kolom. UC 203-20371 ya. Nah, materialnya sama aja S355, oke. Kelasnya 5 sesuai dengan kelas yang lain kolomnya. Topnya di sini diminta di elevasi, kalau kita lihat sini topnya di elevasi 6400, bottomnya 400. Jadi untuk setiap benda-benda vertikal itu apa? Kolom misalnya kayak footing ini juga dianggap benda vertikal, yang kita tentukan adalah top sama bottom. Nah kolom ini kan benda vertikal seperti ini ya, anggaplah ini kolom. Kita harus tentukan posisi topnya, ujung atas dan ujung bawah untuk tingginya, posisinya. Nah seperti ini juga bisa dimintakan top 6400, bottomnya 400. Berarti di sini kita bikin kolom kita adalah topnya di 6400, bottomnya 400. Kalau 400 berarti dia pasti ada posisi di permukaan si tapak putingnya ini. Nah, ini 6400 kali 400. Nah, di sini kita tinggal letak aja tapak atas misalnya, saya letak aja di sini. Klik. Nah, ini posisinya. Kolomnya seperti ini. Nah, ini. Pas kita letak aja pas di subuhnya ini ya. Nah, jadi kolomnya settingannya adalah steel column UC 203-20371. Materialnya S355, samakan aja kelasnya 5, kita seragamkan. Posisinya vertikal, rotation horizontalnya biarkan saja dulu. Topnya 6400, bottomnya di 400. Kelasnya sama 5 dengan kolom yang lainnya, steel column. Ya. Topnya di 6400. Topnya 6400. Materialnya default aja yang ini. S355. Topnya 400, bottomnya minus 1500. Dari ya, bottomnya. Nah. Ya, 1900. Nah, kalau yang kolom ini tadi yang ini ya. Nah, lihat hasil kan begini nih tampilannya. Nah, ini. Kalau yang si footing ini tadi topnya di 400, bottomnya di 1500, min 1500 kan? Kelihatan di sini nih tingginya adalah 1900. Nah, sementara kalau si kolom ini topnya di 6400, bottomnya di 400. Bottomnya di 400, dia pas di permukaan atas si footing. Ya, 6000. Di sini langsung kelihatan ya dimensinya 6000. Nah. Kebetulan tadi udah default ya, bisa aja dirubah ke steel column. Material default aja di sini S355. Kita samakan aja.
Jadi kalau tanpa atasnya mesti seperti ini ya kolomnya. Nah, ya, yang kolom. Nah, ya, kolom kalau kita akan membuat kolom kan kolom ini beda fasenya dengan tadi ya si voting. Kolom ini kita tampilkan dulu ini. Ctrl H fase manajernya kita aktifkan dulu still kolom. Set current di still kolom, oke. Nah, situ. Setelah itu baru kita double klik kolom ini. Nah, double klik kolom. Kebetulan di sini diminta ukurannya adalah UC 203.203.71. Tingginya di 6400, bottomnya di 400. Nah, tinggal kita isikan aja di sini. Namanya ganti still kolom ya, kita biar seragam semua still kolom, namanya still underscore kolom. Profilnya kita cari di sini UC 203.203.71 di bagian I profile UC. Nah, cari 203.203.71 ini dia. Oke. Materialnya samakan aja S355. Cari di sini. Diklik di kotak di belakangnya ini nih. Material. Nah, cari S355. Nah. Kelasnya kasih 5, sama kan? Kemudian ini posisinya yang ini abaikan dulu. Kecuali topnya di 6400, bottomnya di 400. Jadi posisinya topnya 6400 ya, tingginya 6400, bottomnya di 400. Jadi bottomnya 400 itu berarti dia pas di posisinya di permukaan atasnya si pedestal. Nah, saya kalau meletakkan kolom ini lebih suka di tapak atas begini, tinggal kita letakkan pas di senternya sumbu. Ini lihat, kalau kita letakkan snap kita kursor kita di sini, dia akan angkat posisinya di center di sini, di sumbunya. Klik, nah, posisinya pas di tengah-tengah sini. Kalau saya transparankan, posisinya harus pas di center. Nah, ini. Nah, ini ya, udah terpasang belum kolomnya? Udah ya. Nah, ini lihat. Kolom ini posisinya seperti ini. Nah. Lihat, kalau saya double klik kolom ini. Nah, lihat. Di sini ada pengaturan posisi. Kalau tanpa atasnya begini, kalau saya ambil tanpa atas ya. Nah, fokus. Biar kelihatannya penampangnya seperti ini. Tanpa atas si kolom. Nah, lihat. Ini ada pengaturan posisi. Ini normalnya seperti ini ya. Lihat, saya akan menjelaskan sedikit nih apa sih fungsinya ini. Vertikal ini. Nah, posisi secara vertikal. Position vertikal ya. Nah, vertikalnya adalah maksudnya penampangnya ini. Posisi penampang ini kalau secara vertikal, ini middle. Settingannya defaultnya middle. Tapi kalau saya kasih down, lihat, kalau saya kasih down, saya modify, dia akan bergeser ke bawah seperti ini. Titiknya di sini, dia bergeser ke bawah. Kalau saya kasih up, dia bergeser ke atas, di offset gitu loh. Kayak di offset ke atas atau ke bawah dari penampangnya. Jadi titiknya di sini, tapi dia digeser ke atas ke bawah dari sudut pandang penampang. Nah, netralnya adalah middle. Jadi kalau middle-nya berarti adalah titik tangkapnya, titik pasangnya itu ada di tengah-tengah. Gini. Ini juga bisa kita kasih offset jarak. Misalnya vertikal, middle tapi kita geser sejauh 250 misalnya. Berarti akan digeser sejauh 25 cm ke atas gitu. Itu pergeseran. Tapi netralnya normalnya adalah middle seperti ini ya. Nah. Kemudian ini rotation. Rotation itu adalah perputaran sudut si arah orientasi si kolom. Nah, kalau posisi begini ini sebelum front. Nah, ini posisinya begini. Kalau saya ganti dengan top misalnya, top. Jadi pilihannya ada 4 nih. Front, top, back, below. Ini adalah masing-masing ini pergantian ini pergantian perputaran 90 degree, 90 derajat. Misalnya kalau front begini, saya ganti top, modify, dia akan berputar 90 derajat seperti ini. Bawa lagi, back, dia akan berputar lagi 90 derajat ke bawah. Balik lagi ke sini, below 90 derajat lagi. Jadi berputar 90 derajat untuk posisi ini. Front normalnya begini, atau kita juga bisa memberikan sudut.
Kan front begini, saya berikan sudut pasangnya misalnya 30 derajat. Modify, dia akan terputar 30 derajat. Posisinya begitu. Ini untuk sudut pemasangannya, orientasinya ya. Nah, ini sama tadi dengan ini. Posisi pasangnya vertikal atau horizontal. Tadi kan vertikal. Kalau horizontal nih dia netralnya middle. Kalau saya kasih left, dia akan bergeser ke kiri. Right, dia akan teroffset ke kanan. Ini dari titik pasangnya. Middle normalnya seperti ini. Nah, kalau benda-benda ini benda-benda simetris ya. Benda-benda simetris titik pasangnya itu selalu di center di tengah begini. Ada benda yang tidak simetris, benda yang penampangnya tidak simetris itu seperti apa? Misalnya seperti ini. Bukan UC seperti ini ya. Benda yang tidak simetris itu misalnya adalah ini L. L misalnya. Sudut. Nah, ini. Saya ambil yang besar aja biar kelihatan. L 100. Nah, ini misalnya. Nah, ini adalah benda yang berbentuk L. Dia tidak simetris. Biasanya kalau benda L ini, dia sudut pasangnya nggak di center, nggak di tengah begini, tapi harus kita geser nih. Vertikalnya jadi up, begini, dan horizontalnya jadi left. Nah, jadi sudut pasangnya itu berada di ujungnya gitu. Nah, ini kalau bendanya nggak simetris ya. Ini kan bukan benda simetris, dia berbentuk L gitu. L atau lagi misalnya kalau channel. Nah, kalau channel seperti C gitu. Nah, ini kalau channel itu, nah ini C profile seperti ini. Nah, seperti ini misalnya. Nah, channel profile. Nah, sudut pasang itu biasanya di tengah-tengah tapi di punggung. Jadi posisi vertikalnya dia middle, tapi horizontalnya left. Nah, seperti ini. Dia biasa titik pasangnya ada di punggungnya tapi di center di tengah gitu. Itu beda. Tapi kalau benda simetris seperti ini, seperti eye profile ini, seperti baja yang kita pakai tadi. Mana UB tadi? Nah, UC ya. UC 203, 203, 1. Nah, ini kan istilahnya ini kan bendanya simetris begini. Nah, ini kita biasanya titik pasangnya itu vertikalnya middle, horizontalnya juga middle. Nah, titik tangkapnya itu ada titik pasangnya itu berada di tengah-tengah begini. Jadi ini tadi bagaimana kita memasang posisinya ya, nah, kolom sih biasanya nggak begitu nggak begitu ada perlakuan aneh-aneh. Tapi siapa tahu ya, nih ada nanti yang diperlukan misalnya ada chambering. Chamber itu biasa kalau untuk beam bentang panjang yang lebar itu harus kita kasih chamber sedikit. Chamber itu lengkungan sedikit gitu loh. Untuk nanti untuk karena beratnya nanti dia akan lurus sendiri gitu kan. Nah, ini bisa dikasih chamber tapi untuk beam. Kalau untuk kolom ini jarang dikasih chamber, seperti ini jarang. Paling wrapping nih kalau mau yang sedikit ya, wrapping itu kayak di twist. Misalnya sudut awalnya 0, sudut atasnya itu misalnya sudut keduanya nih wrapping ya, deforming ini. Nah, di propertinya awalnya 0 tapi ujungnya adalah misalnya 45. Nah, ini dia bisa kayak di twist gitu, dipuntir. Nah, itu wrapping ini. Warping. Ini 0, jadi sudut pasang di bawahnya 0, tapi sudut yang ujungnya itu 45, jadi dipuntir. Nah, lebih parah lagi kalau misalnya 360. Ada yang gitu, enggak. Susah setengah mati. Setengah mati gitu. Iya, bagus sih. Cuma orang pabriknya marah-marah. Apa? Ya, warping, deforming nih. Ini untuk merubah kolom. Nah, normalnya 00 gitu. Dia lurus. Jadi itu bisa kita bikin kayak gitu untuk pemodelannya. Desain bagus, tapi untuk pekerjaan mah bisa paling pakai plat kan? Plat itu bisa. Diaplikasikan di plat. Ya.
Oke ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita udah bisa bikin kolom sama tapaknya kan, penting di ujung sini. Nah, ini bisa kita kopikan. Nah, cara mengkopikannya adalah tapak atasnya, lebih suka tapak atas begini. Jadi select dulu si tapak, tekan shift baru select si kolom. Nah, jadi kita select dua-duanya terselect seperti ini. Atau dari tapak miring ini juga boleh. Select si tapak, shift, select si kolom, oke. Ctrl P tapak atas. Nah, baru kita copy. Cara mengkopikannya adalah klik kanan setelah terselect ya. Ini terselect semua kolom kolom sama tapaknya ini. 1, 2 terselect gini. Ctrl P tapak atas. Nah, ini saya klik kanan, sebelah tempat klik kanan, copy. Copy ini pengkopiannya ada 2 cara nih, tapi saya pakai copy yang simple aja dulu. Copy yang biasa. Copy, oke. Nah, copy yang biasa ini kita tentukan titik asalnya dan titik tujuan untuk pengkopian. Titik asalnya di sini, di senternya ini. Nah, kemana mau di copy? Ke B misalnya. Kemudian ke D, ke F. Kemudian kemana lagi? Ke 7, sini, ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini juga. Nah, escape. Sekarang kita dapatkan posisinya seperti ini. Ya. Jadi kita kopikan ke tadi posisinya di A kan? Dari A titik acuannya kita kopikan ke B, ke D, ke F. Kemudian ke 7A, 7B, 7D dan 7F. Setelah selesai tinggal escape aja itu atau interrupt. Nanti jadi seperti ini. Hah? Oke. Pulang apa ulang? Pulang. Kaget saya. Oke ya, lihat. Jalan lagi. Ya? Hah? Hilang. Elevasinya sorry. Tapi posisinya tadi udah pas ya. Jarak pandangnya nggak masalah ya Bu ya. Jarak pandangnya ini view depth-nya, daunnya, tapi sebenarnya nggak di sini. Nah, oke. Oh gitu. Aduh, lapor polisi gitu. Nah, gak apa-apa, bikin aja lagi, bikin aja. Kalau misalnya benar-benar hilang, nggak ada ya. Nah, tapak atas, bikin aja lagi Bu. Di ini footingnya. Kan ukurannya tadi udah tahu 2000 kali 2000 ya. Kenapa? Mungkin kehapus atau tadi itu yang terubah dia menjadi kolom kali nggak ya? Mungkin terselect terus termodify dia berubah jadi kolom gitu loh. Bisa jadi begitu. Coba, nggak apa-apa kalau bikin lagi aja. Nah, masuk lagi ke sini, konkret, footing. Nah ini pasti dia tersimpan sih sini. 2000 kali 2000. Nah, oke. Tinggal letakkan aja posisinya di sini di A8. Klik aja di A8. Udah. Kenapa? Kok hah? Kenapa? Kita lihat.
Oh ini ya, topnya itu di 400, bottomnya di minus 400. Nah. Tutup kolomnya. Ya, kalau udah terpasang begini, tadi tinggal kita copy ya. Kita ulangi lagi nih kopinya, kayak gini. Nah, select dua-duanya. Oke, Ctrl P sampai atas. Kita klik kanan aja, klik kanan, copy. Jadi ada copy spesial. Copy spesial itu nanti adalah ada linear, rotate. Nanti kita bahas setelah ini. Sekarang kita yang biasa aja dulu, copy yang biasa. Copy biasa ini kita mengkopikan sesuatu dari titik ke titik. Dari titik awalnya ini, senternya ini, ke titik berikutnya B, D, F. Jadi pas harus di snapnya itu ya. Kemudian ke 7, 7A, 7B, 7D, ke 7F. Setelah escape. Nah, kita dapatkan begini. Posisi kondisi kita sekarang mestinya begini, kolomnya, ya. Sama nggak posisinya sekarang begini ya? Nah, lihat. Posisi yang kita bikin, yang barusan kita bikin itu 1, 2, 1 baris nih, 2 baris ya, 2 baris kolom sama tapak. Oke? Sekarang gini, kalau cat, kalau yang apalagi saya selalu suka membandingkan dengan cat ya, karena saya bilang tadi logikanya itu mirip dengan cat, lebih gampang itu kalau kita sudah terbiasa bekerja dengan cat, lebih gampang itu kita menyamakan logika bekerja dengan cat. Nah, kalau di cat itu kita ada yang kita tahu ada perintah yang namanya match properties. Match properties itu adalah kita mengganti properti suatu objek dengan sama dengan acuan yang kita pakai acuan. Nah, di Tekla juga ada metode seperti itu, namanya adalah copy properties. Nah, apa yang mau saya copy? Saya mau ambil patokan properti yang ini nih, objek yang ini, pedestal yang ini, ya. Saya mau pakai ukurannya dan lain sebagainya untuk saya ambil properti objek lain untuk saya samakan dengan ukurannya dengan pedestal yang ini. Objek yang mana aja yang mau saya ganti propertinya? Itu yang satu ini, 3 ini aja nih. Nah, yang 3 ini mau saya ganti propertinya, saya kecilkan ukurannya sehingga sama dengan pedestal. Ini ya. Nah, caranya gimana? Nah, lihat. Coba double klik pedestal yang ini. Double klik pedestal ini, double klik. Nah, ini, lihat. Ini dia. Muncul propertinya kan? Nah, lihat. Di bawah, di sebelah tombol modify ada kayak gambar kuas. Nah, gambar kuas itu untuk mengcopy propertinya. Nah, ini ya. Jadi propertinya sini saya ambil, kita copy propertinya ini, klik. Nah, ini. Yang mana mau kita copy ke sini? 1, tekan shift, 2, shift lagi 3. Nah, tinggal modify. Nah. Jadi ini namanya copy properties atau match property ya. Nah, jadi cara pertama adalah kita select benda yang mau kita jadikan patokan. Select benda yang kita jadikan patokan propertinya gitu, yang udah benar. Ini misalnya. Double klik. Nah, kita double klik benda yang kita jadikan patokan sehingga propertinya kan muncul di sini. Nah, propertinya muncul di sini. Nah, kemudian kita klik ini. Kita klik tanda kuas. Yang di sebelah tombol modify-nya, klik kuas. Nah, lihat. Nah, tapi di sini perhatikan. Di sini banyak tanda centang ya. Nah, tanda centang ini berarti adalah semua yang ada di tanda centang ini yang akan ikut berubah propertinya. Kalau ada yang kita tidak ingin berubah propertinya, tanda centangnya kita matikan di situ. Dia akan tetap. Ya, lihat ya. Paham kan maksudnya ini? Ini tanda centang ini.
Jadi semuanya kita centang nih, berarti semuanya akan ikut berubah mengikuti yang baru, yang ini gitu loh. Tapi kalau kita nggak mau tanda centangnya berubah, misalnya apa yang nggak mau? Misalnya saya nggak mau warnanya berubah. Nah, di belakang warnanya ini saya ganti, centangnya saya matikan. Nih 13 ya, kelasnya saya matikan. Oke? Saya letakkan di sini. 1, 2, 3. Klik modify. Nah, dia akan ikut berubah kecuali warnanya. Karena warnanya tadi centangnya saya matikan. Gitu. Ya, warnanya tadi nggak saya nggak saya nggak saya centang. Warnanya nggak berubah. Tapi kalau mau warnanya ikut berubah, tadi klik ini kuas. Nah, jadi semuanya nggak ada yang saya matikan, centang semua. Saya select 1, 2, tekan save, jangan lupa 3, klik aja modify. Nah, sekarang warna-warnanya juga ikut berubah. Fasenya juga kita masukkan ke fase ini. Jadi select 1, 2, 3, fasenya belum ikut. Kita select 3 ini, Ctrl H. Nah, masukkan ke fase concrete column. Select concrete column, modify fase. Nah, sekarang dia masuk ke fase concrete column. Nah, select, jadi tadi kita select objek yang 3 ini. Nah, kemudian tekan Ctrl H, keluarkan fase, kita select di sini concrete column, oke? Nah, baru modify fase sehingga dia akan masuk ke kelompok concrete column. Nah, sekarang fungsinya sebagai pedestal. Jadi sekarang tampilannya kayak gini ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sini, di exercise-nya di sini, berikutnya adalah kita minta bikin balok sekarang, beam. Di exercise 4, kita diminta bikin untuk balok beam, balok baja. Itu profilnya adalah UB 305-165-46. Ini. Nah, kalau tadi kita hanya bikin objek-objek vertikal ya. Objek vertikal itu seperti kolom, pas itu sama tapak. Nah, kalau objek vertikal itu tentu saja kita menentukan tadi kita hanya meletakkannya di satu titik, tapi kita tentukan adalah top sama bottomnya. Itu kalau objek vertikal kayak kolom, terus footing, tapak dan lain sebagainya. Itu mereka kita anggap objek vertikal, sehingga kita pada saat inputnya kita hanya menentukan topnya sama bottom dan kita letakkan di satu titik. Nah, tapi kalau untuk beam itu nanti kita perlu 2 titik, yaitu titik start point sama end point-nya. Jadi 2 titik sehingga beamnya mengikuti kedua titik itu bentangannya. Nah, ini misalnya. Nah, kalau kita cobakan di sini kita akan diminta pakai UB 305-165-46 ya. Nah, ini 1
aja yang ini. Lihat. Sekarang saya panggil dulu Ctrl H untuk mengaktifkan steel beam. Steel beam nomor 7. Set current. Oke. Ctrl H. Ctrl H, jangan lupa steel beam. Set current kita aktifkan. Sekarang untuk steel beam. Nah, saya akan double klik di sini bagian steel. Steel beam. Ini. Steel double klik beam. Nah, tinggal keluar propertinya. Namanya steel beam ya. Sekarang kita profilnya kita ganti dengan yang diminta, yaitu adalah yang diminta tadi adalah ini UB305-16546. Kita tinggal cari di sini. Nah, ini cari di kotak belakangnya profil. Nah, ini kita cari UB305-16546. Nih. Ada ketemu kan? Nih. Jadi di sini di kotak belakang ini di bagian profil ini kan ada kotak belakang. Klik masuk ke profilnya. Nah, cari di bagian UB 305-6546. UB. Jadi gini. Nah, ini ya. Di profil ini, di bagian profil ini belakangnya kan ada kotak titik 3 ini. Itu diklik aja untuk masuk ke katalognya. Nah, ini. Klik sekali aja. Ya, nanti kalau ketemu profilnya UB305-16546 kan, double klik aja material itu, profil itu, double klik. Nah, dia kan otomatis masuk ke sini. UB305-16546. Ya, steel beam. Nah, ini klik belakang ini, klik. Nih. Profilnya adalah UB305-16546 sesuai dengan ini. Nah, ini. Ada ya, ketemu ya? Hah? Ada. Ini. Profil ini. Lihat. Cari di sini UB di I profile UB. Di sini UB305-16546. Kalau belum ketemu jangan menyerah, cari. Siapa kita? Lupa kan? UB 305-16546. Ada? Double klik aja. Hah? Masuk. Kalau ini topnya kalau yang satu kelasnya 6.400. Atau secara umum kan memang materinya itu masih testing, ada sampai testing. Apakah mau ganti biji? Kan itu ada semua, dan yang kedua ini agak sesi dua.
Sebuah Betul ya, sampahnya udah ada kan? Dari isinya kita samakan ke yang tiga ini kan besar-besar nabrak-nabrak aja kan, samakan ukurannya sama yang ini. Kita double klik. Ini satu, kita skip. Beri jasa bawah. Sekarang kita bikin balok beam. Tadi beamnya ketemu ya, yang 305 bisa. Ini tadi udah ketemu 305 165 46 misalnya. Nah, cara pasang beam ini saya di sini bisa aja pasang dari ujung ke ujung ini. Lihat. Begini misalnya. Nah, ya. Saya pasang dari senternya ini. Lihat, snapnya akan nangkap ujungnya tengah ini. Klik di sini di ujung tengah ini, klik. Nah, bisa dari sini ke sini. Satu. Kemudian lanjutkan dari sini ke sini. Dua. Sini juga sama. Center sini ke sini. Tiga. Nah, seperti ini jadinya. Tiga. Jadi dua titik ya, 1, 2, 1, 2, 1, 2 gitu loh. Kita hubungkan center-center dari si balok. Jadi dia dari center ke center ya, dia sementara akan menembus si kolom. Dia pas di centernya. Jadi kalau lihat tanpa atasnya, nah dia akan pasang pas di sini. Di titik center dia ketemu dengan titik centernya si kolom. Pas di titik centernya ini. Nah, ini belum kita kasih koneksi ya, jadi sementara dia akan menembus. Nanti baru kita potong dia untuk memberikan koneksi secara otomatis. Nah, ini oke ya. Ini bisa aja kita copy ke sebelahnya kan. Nah, 1 misalnya. 2, 3, kita select 3-3-nya. Kita bisa tanpa atas sih, saya lebih suka tanpa atas kalau mau copy ini. Kita bisa kopikan, klik kanan, copy dari sini ke sini. Nah, ke center ini. Nah, terap. Oke. Tapi di sini di perintahnya kita disuruh menurunkan. Nah, kita disuruh menurunkan si objek ini sejauh 2290. Ya kan? Jadi si beamnya kita turunkan sejauh 2290. Move tapi dengan jarak yang ditentukan. Kalau tadi kita bisa melakukan move tapi dengan dari titik ke titik kan? Dari titik ke titik. Nah, sekarang kita melakukan move tapi dengan jarak yang ditentukan ini. Turun ke bawah sejauh 2290. Nah, ya, ini read to move beam down by 2290 perintahnya. Minus 2290 turun. Nah, jadi caranya kalau kita memindahkan sesuatu dengan jarak yang ditentukan, itu dengan cara select objeknya 1, 2, 3, semuanya sekaligus ya kita select ya. Yang kanannya juga kita select 1, ada 6 nih. Klik kanan, move, tapi pakai yang spesial.
Kalau move biasa itu kan dari titik ke titik perpindahannya kan. Nah, tapi kalau spesial ini bisa kita tentukan jaraknya. Move spesial kasih yang linear. Jadi select ya objeknya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Klik kanan. Move spesial. Pilih yang linear. Linear itu berarti adalah segaris. Lurus. Perpindahannya berbentuk garis lurus. Linear. Nah, kita tentukanlah perpindahannya di sini. Ke arah X, Y atau Z. Nah, Z karena dia turun kan? Nah, berarti di sini Z-nya kita kasih nilainya adalah minus 22. Sorry, ini apa lagi nih? 2290. Nah, minus 2290. Kemudian klik move. Move. Nah, oke. Dia akan turun sejauh 2290. Nah, lagi. Oke. Dari mana? Habis lah. Bentar, minum dulu. Dari move-nya kan? Nah, oke ya, lihat nih. Sang beam-nya udah tadi nggak masalah kan? Oke, Oke, nah kalau untuk move di sini kan dari perintahnya si exercise adalah kita dimintakan menurunkan beamnya sejauh 2290, yang mana artinya di sini kita mengetahui jarak perpindahan, yaitu turun sejauh 2290 berarti adalah ke arah Z sejauh minus 2290 berarti kan? Nah, berarti di sini kalau kita mengetahui jarak perpindahan kita akan menggunakan fasilitas move dengan move spesial linear namanya. Nah, jadi kita select ke 6 beam ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita select semuanya. Klik kanan, move, tapi jangan move yang biasa, tapi move yang spesial linear. Linear ini berarti adalah perpindahannya segaris, berbentuk garis lurus. Nah, yang kita isikan di sini adalah Z, karena kita minta perpindahannya turun ke bawah. Z-nya dikasih angka minus 2290 sesuai dengan ini. Sesuai permintaannya ini. 2290. Nah, Z-nya dikasih min 2290, kemudian kita klik move. Nah, dia akan turun seperti ini. Di sini. Klik, kan kita select objeknya tadi kan? Select objeknya, kemudian klik kanan, move spesial linear. Nah ini Z-nya, move spesial linear. Bukan move yang biasa. Perbedaannya adalah kalau move yang biasa itu kita memindahkan dari titik ke titik. Tapi kalau kita tahu jarak perpindahannya, kita mending pakai move linear ini, gitu loh. Di sini kita pindahkan, kita turunkan ya istilahnya. Kita turunkan dengan jarak Z itu minus 2290. Minus 2290. Kalau positif dia akan naik.